Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasrianti sebagai moderator. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang e-commerce. Adapun kelompok kami yaitu Naoza Juliansyah dan Badarudin sebagai pemateri, Sulfiani sebagai penyusun materi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Naoza Juliansyah untuk mempresentasikan materi pertama. Untuk Naoza Juliansyah dipersilahkan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Naoza Juliansyah. Saya pembicara pertama. Di sini kami akan membahas tentang e-commerce. Ya, itu materi yang pertama adalah pengertian e-commerce. Pengertian e-commerce merupakan suatu istilah yang sering digunakan atau didengar saat ini yang berhubungan dengan internet, di mana tidak seorang pun yang mengetahui dengan jelas pengertian dari e-commerce tersebut. Yaitu yang kedua, konsep e-commerce. Konsep e-commerce itu terbagi menjadi 5 konsep, yaitu yang konsep pertama adalah automation, terus itu yang kedua adalah streamlining atau integration, yang ketiga adalah transaction, yang keempat adalah interaction, yang kelima adalah publishing. Konsep pertama, automation. Automation atau otomasi bisnis adalah proses sebagai pengganti proses manual, konsep enterprising resource planning. Yang kedua itu ada streamlining atau integration, yaitu proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif, konsep just in time. Yang ketiga yaitu publishing. Publishing kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan atau konsep electronic cataloging. Yang keempat adalah interaction, pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasi human error, dan konsep yang merupakan konsep electronic data interchange. Yang terakhir adalah transaction, kesempatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayaran atau konsep electronic payment. Berikutnya adalah perkembangan e-commerce. Perkembangan e-commerce tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet, karena e-commerce berjalan melalui jaringan dan koneksi internet. Pertumbuhan penggunaan internet yang sedemikian pesatnya membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi perusahaan maupun perseorangan untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa kepada konsumen dari seluruh dunia. Saya persilakan untuk Badarudin untuk mempresentasikan materi kedua. Ruang lingkup e-commerce memiliki 3 bagian. Bagian pertama ialah business to business, bagian kedua business to customer, dan bagian ketiga customer to customer. Bagian pertama business to customer. Business to business memiliki karakteristik. Yang pertama ialah trading partner yang sudah saling mengetahui dan antar mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Informasi yang dimiliki hanya ditukar dengan partner tersebut.
Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati bersama. Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan mereka selain mereka lainnya untuk mengirimkan data. Model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, yang di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Bagian yang kedua ialah business to customer, memiliki karakteristik terbuka untuk umum, yang di mana informasi disebarkan secara umum pula dan dapat diakses secara bebas. Servis yang digunakan bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh banyak orang. Sebagai contoh, karena sistem map yang sudah umum digunakan, maka servis diberikan dengan berbasis web. Servis yang digunakan berdasarkan permintaan. Produsen harus siap memberikan respon sesuai dengan permintaan konsumen. Sering dilakukan sistem pendekatan client-server. Dan bagian yang ketiga ialah customer to customer. Dalam customer to customer, seorang konsumen dapat menjual secara langsung barangnya kepada konsumen lainnya, atau bisa disebut juga orang yang menjual produk dan jasa ke satu sama lain. E-payment. Jadi pengertian dari e-payment adalah mekanisme pembayaran yang dilakukan melalui internet untuk transaksi pembelian barang dan jasa oleh customer dalam pelaksanaannya. Jadi, keamanan dari e-payment pada proses pembayaran yang dilakukan secara elektronik atau e-payment diperlukan adanya mekanisme keamanan yang sangat terjamin agar pengguna baik merchant maupun customer mempercayai sistem e-payment tersebut. Menurut Sterling W. tahun 2006, skema keamanan yang terdapat pada e-payment saat ini adalah skema Public Key Infrastructure atau PKI yang menggunakan public key untuk melakukan proses enskripsi menurut Sterling W. tahun 2006. Sistem pembayaran e-payment bisa menggunakan payment card, e-wallet, smart card, e-cash, dan e-check. Contoh e-commerce. Jual beli online di marketplace, internet banking dan SMS banking, dan TV kabel dan internet provider. Jual beli online di marketplace. Jadi transaksi jual beli online ini di marketplace lokal sudah sangat marak saat ini. Beberapa marketplace terkenal di Indonesia seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Kaskus.co.id, Traveloka, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah internet banking dan SMS banking. Nah, kalau transaksi pembayaran ini melalui internet dan jaringan telekomunikasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan e-commerce. Yang ketiga ialah TV kabel dan internet provider. Berlangganan TV kabel dan internet juga merupakan salah satu bentuk e-commerce yang sudah cukup lama berlangsung di Indonesia. Beberapa perusahaan yang ada di bisnis TV kabel dan internet provider diantaranya Indovision, Big TV, IndiHome, MyRepublic, dan First Media. Oke. Terima kasih kepada kedua pemateri yang telah menyempatkan waktunya untuk menjelaskan tentang e-commerce.